Ano Mas Arif? Mas Arif pindah agak sono dikit. Iya. Yang di belakangi nggak apa-apa, tapi yang membelakangi Rahina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat sekalian, sahabat-sahabat Partai Gelora yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oh, nggak ada yang senyum. Yang luar biasa semua, yang sama-sama kita cintai, Ketua DPW Pak Haji Ahmadi, kalau dulu AMD, sekarang SE. AMD itu sebenarnya Ahmadi. Dan Pak Sekretaris Pak Fris juga kali ini dihadiri oleh Bendahara DPW Mas Bowo. Aman. Aman. Juga ada pengurus DPW lainnya, Mas Ari. Nah, Mas Ari itu pengurus di DPW dan juga pengurus di Banten. Saya bilang biar terbiasa wayo Mas. Mas Andre DPW atau DPD atau DPN? Hah? DPN. Tentu juga para ketua DPD di wilayah dan 10 Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan juga Kabupaten Batang. Ini Kamatas. Tadi sudah kita dengar bersama sambutan dan arahan dari Ketua DPW. Tentu ketika kita mendirikan sebuah partai politik, kita punya target memimpin di negara ini. Iya enggak? Betul. Sama juga ketika kita mendirikan cabang atau perwakilan di level wilayah, kita ingin menjadi pemimpin di Jawa Tengah. Kita ingin menjadi pemimpin di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan juga di Kabupaten Batang. Itu konsekuensi partai politik. Mungkin nggak kita menjadi pemimpin di Jawa Tengah, di kabupaten yang ada di Dapil 10? Mungkin nggak? Bisa nggak? Bisa. Politik itu adalah seni mengolah kemungkinan. Semua yang mungkin itu wilayahnya politik. Dulu tahun 99 ada beberapa yang mau nyalonin presiden. Habibie ingin lanjut, kemudian ada juga Megawati ingin jadi presiden, ada Amin Rais, ada Gus Dur. Banyak orang mengatakan nggak mungkin Gus Dur itu jadi presiden. Kenapa nggak mungkin? Kalau nggak mungkin itu bukan wilayah politik, saya bilang begitu. Tapi banyak juga yang mengatakan sangat mungkin. Nah, kalau mungkin berarti itu wilayah politik. Apa yang membuat tidak mungkin? Aturan perundang-undangan. Tapi saya tanya, mungkinkah aturan perundang-undangan itu dirubah?
Mungkin. Nah, itu berarti wilayah politik. Tapi kita tahu semua ujungnya Gus Dur bisa jadi presiden. Kendala fisik yang secara undang-undang menjadi hambatan, tetapi selama undang-undang itu bisa dirubah, itu namanya politik. Tahun 2014 partainya Pak Fahri Hamzah itu menjadi urutan ke-7. Aturan perundang-undangnya pimpinan DPR itu partai urutan ke-1 sampai ke-5. Mungkin nggak jadi pimpinan DPR partainya Pak Fahri Hamzah. Kalau yang dilihat adalah aturan perundang-undangnya, nggak mungkin. Tetapi mungkinkah peraturan perundang-undangan itu dirubah? Mungkin. Berarti ya partainya Pak Fahri Hamzah bisa menjadi pimpinan DPR karena itu wilayahnya politik. Bahkan yang nomor 1 pun nggak bisa menjadi pimpinan DPR 2014. Ya enggak? Nah, itu otaknya, itu otak ketum kita sekarang. Dia melihat kalau ya satu partai nggak eksis di kabinet dan juga nggak eksis di parlemen, itu tanda-tanda kematian. Kita cari cara bagaimana suatu partai itu bisa eksis di parlemen. Kalau nggak di eksekutif, di kabinet, eksis di parlemen. Alhamdulillah. Caranya bagaimana? Kita ajak ngobrol partai-partai yang secara aturan yang ada nggak bisa jadi ketua. Tapi ketika kita tanya, mau nggak partai sampean jadi ketua DPR? Maulah, siapa yang nggak mau? Caranya gimana? Ya kita jawab, yang penting mau dulu. Kalau mau, ada caranya. Ubah aturan perundang-undangan. Dan alhamdulillah, akhirnya dengan kerjasama dengan beberapa partai lain, partai yang kita ajak ngomong itu mau, dan dia jadi ketua partainya, salah satu anggota partainya bisa menjadi ketua DPR. Dan karena perubahan undang-undang itu, alhamdulillah Pak Fahri Hamzah bisa menjadi salah satu wakil ketua DPR. Bahkan waktu itu ketua DPR atau pimpinan DPR itu yang dikenal hanya Pak Fahri Hamzah dengan Fadlizon. Iya kan? Itulah politik. Karenanya ketika ada yang bertanya-tanya, partai baru ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Apa iso? Apa iyo? Ya, kita tanya, mungkinkah Indonesia menjadi 5 besar dunia? Oke. Selama itu mungkin, kita bisa. Dan Partai Gelora salah satu kekuatan terpenting yang membangun Indonesia, yang menjadikan Indonesia kekuatan kelima terbesar di dunia. Caranya bagaimana? Mau diganti? Coba. Ganti yang lebih panjang, Pak. Lebih panjang enak biasanya. Jadi bebas. Oh, dikasih bintang merah. Jangan terlalu keras. Satu juga masih. Satu di sini sebelah satu coba. Ganti salonnya kali. Iya, betul. Bukan lumayan lah, lumayan. Kita lanjutkan. Lebih kenceng ya. Iya. Ya. Lebih panjang.
Caranya bagaimana? Orang itu atau masyarakat itu atau satu bangsa itu, mereka secara umum akan mengikuti ide apa yang ada di tengah masyarakat. Tapi tidak sekedar ide, tetapi ide yang sesuai dan cocok dengan kepentingan dirinya. Ide yang cocok dengan kepentingan dirinya itu adalah ide yang bisa menjadi solusi dari permasalahan dirinya. Maka kalau kita belajar sosiologi, yang namanya ideologi itu berangkat dari kesamaan permasalahan yang ada di satu masyarakat. Apa permasalahan bersamanya? Yang kedua, adakah nilai yang bisa di-create untuk menjadi solusi dari permasalahan bersama itu? Kalau kita lihat Indonesia selama ini, apa sih masalah bersamanya? Apa masalah bersamanya? Permasalahan bersama kita itu adalah kesejahteraan. Hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan itu menjadi permasalahan bersama. Kenapa kita tidak memiliki kemandirian dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi? Karena kita tidak punya kemandirian politik, tidak punya pemimpin yang mengajak kita berjalan menuju apa yang bisa menyelesaikan permasalahan bersama itu. Cina yang sekarang seperti itu, tahun 70-an itu Cina negara yang tidak dipandang oleh dunia meskipun dia punya hak veto sejak Perang Dunia Kedua, sejak ada PBB. Tetapi secara ekonomi jauh, secara militer jauh, pernah dijajah oleh Jepang. Secara teknologi juga jauh. Tapi muncullah seorang yang bernama Deng Xiaoping, yang dia menyerap dan menyelami apa sih permasalahan bangsa Cina yang begitu besar, yang punya masa lalu yang luar biasa. Dia melihat komunisme di Cina ini masalah. Tetapi sisi lain, komunisme itu masih menjadi pegangan seluruh bangsanya. Maka dia tidak merubah ideologi bangsanya dengan seperti perubahan Rusia atau Uni Soviet setelah Perang Dingin, ya, dengan glasnost dan perestroika waktu itu. Enggak. Kalau Rusia itu sudah hilang sama sekali komunismenya. Nah, Cina tidak mau. Cuma dia hanya mengubah substansinya. Dia katakan Cina adalah negara komunis, negara sosialis yang berkesejahteraan. Tak ada tambahan. Kenapa? Karena permasalahan komunisme itu rakyatnya nggak sejahtera. Nah, disitulah dia mengakomodir kapitalisme, ideologi kapitalisme. Dan Deng Xiaoping dengan demikian mampu memberikan harapan kepada masyarakat Cina, lalu membuat target besar 70 tahun dari 79, 2040 Cina nomor 1 di dunia, number 1. Ya, 2 tahun yang lalu sudah 40 tahun perjalanan Cina menuju Cina number 1 di dunia. Kita lihat Cina sudah demikian besarnya.
Cina sudah nomor 2 ekonominya terbesar di dunia. Militernya juga demikian. Memang kalau jumlah nuklir masih kalah sama Rusia. Tetapi dari sisi-sisi yang lain, Cina luar biasa. Mahathir waktu melihat bangsa Malaysia itu bangsa yang terpuruk, terbelakang. Tahun 70-an, guru saja carinya ke Indonesia, Malaysia. Tetapi ketika dia membuat buku The Malay D5, itu dia ingin membangun bangsa Malaysia. Di 5 bangsa Melayu itu diatasi dengan pendidikan dan pembangunan. Ya, akhirnya tidak sampai 30 tahun sebagaimana Soeharto, Malaysia sudah meninggalkan Indonesia dari banyak sisi. Sekarang Indonesia sebelumnya pernah menjadi macan Asia. Setelah runtuhnya rezim Orde Lama, Orde Baru, nggak jelas mau seperti apa Indonesia. Kawan-kawan di DPN itu secara personal, secara pribadi, secara swasta telah mengadakan diskusi-diskusi tentang bagaimana membangun Indonesia itu sejak tahun 2010. 2011 kita berdiskusi dengan BPS yang baru mengadakan sensus penduduk 2010-nya dan belum dirilis, bahkan katanya presiden pun belum tahu karena memang belum resmi. Tapi kita mengundang salah satu direkturnya untuk diskusi. Dari diskusi itu kita melihat satu perubahan baru, bahwa dalam waktu mulai dari 10 tahun yang akan datang, yaitu 2020 hingga 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Apa bonus demografi? Angkatan kerjanya jauh lebih besar daripada yang ditanggung. Jadi ketika angkatan kerja pada satu masa lebih besar dari yang ditanggung, maka itu namanya kita mendapatkan bonus demografi. Peluang Indonesia maju sangat besar, maka kita katakan Indonesia akan menjadi 5 besar dunia dari sisi ekonomi. Tapi tidak cukup. Kalau menjadi 5 besar dunia harus menjadi 5 besar bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi teknologi dan juga dari sisi militer, supaya aman, tidak gampang ditakut-takutin. Diskusi lama terus akhirnya semakin kemari semakin matang. Begitu kita membuat partai, maka ini yang kita lihat sebagai ide yang akan menyelesaikan problem bersama. Kita nggak maju-maju karena di bawah pengaruh kekuatan asing. Tenaga kerja banyak yang nganggur, begitu banyak investasi dari luar. Kenapa? Karena kekuatan luar mempengaruhi kebijakan politik. Dalam undang-undang ketenagakerjaan itu tidak boleh ada tenaga asing yang bekerja kecuali bidang pekerjaannya adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu dan SDM di Indonesia nggak ada. Begitu ya Jokowi jadi presiden, diiming-iming investasi dari Cina, akhirnya siapapun bisa masuk. Undang-undangnya diacuhkan. Harusnya yang bisa bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing itu hanya yang ahli, dan tenaga ahli tersebut kehabisan di Indonesia. Tapi sekarang pekerja kasar pun bisa masuk. Kenapa demikian? Karena Indonesia
menjadi kasta kelima atau keenam dunia, sehingga akan selalu diabaikan, akan selalu ditekan, tidak punya kemandirian. Nah, dengan kita menjadi 5 besar dunia, insya Allah problem-problem itu akan ada solusinya. Masalahnya bagaimana kita menjelaskan 5 besar dunia kepada saudara-saudara kita di lapangan. Kitalah yang harus menerjemahkannya dalam bentuk yang sesuai dengan tuntutan lapangan. Apa? Batang, Pekalongan, Pemalang ini kan di pantai, iya kan? Potensi laut kita itu separuh dari APBN kita per tahun. APBN kita berapa? 2.400-an triliun. Potensi ekonomi laut kita itu 1.000 triliun lebih. Tetapi baru terkelola sekian. Sangat kecil. 200-an miliar. 200-an triliun. Sangat kecil. Nah, problem seperti ini perlu kita definisikan, perlu kita sampaikan ke masyarakat. Kami bekerja pada para nelayan agar Indonesia itu menjadi eksportir ikan terbesar di dunia. 5 besar dunia kita terjemahkan menjadi penghasil ikan terbesar dunia. Nyambung nggak? Melihat potensinya. Demikian juga yang lain-lain. Kita menjadi produsen bahan makanan atau padi terbesar di dunia dan lain sebagainya. Nah, inilah kira-kira yang harus menjadi sesuatu yang kita pahami bersama, bahwa cita-cita 5 besar dunia itu bukan utopik, itu mungkin. Saya sering ambil contoh Korea Selatan merdeka 2 hari sebelum Indonesia merdeka. Sama-sama miskinnya, sama-sama dijajah oleh Jepang. Hari ini Korea Selatan produk domestik brutonya itu 1,6 triliun dolar. 1,6 triliun dolar. Lebih besar dari produk domestik bruto Indonesia apa gitu, makanan produk domestik bruto. Ya, ukuran ekonominya lah kira-kira begitu gampangannya. Indonesia hanya 1 triliun dolar. Korea Selatan dengan 50 juta penduduk, kita 270 juta penduduk, hanya 1 triliun, Korea Selatan 1,6. Di negara G20 itu kita urutan ke-16. Korea Selatan urutan ke-11. Masa kita kalah sama Korea Selatan? Potensi kita luar biasa. Sekarang salah satu investasi terbesar di Indonesia itu masalah nikel. Dan kita negara paling kaya akan tambang nikel. Untuk apa nikel itu? Baterai. Nikel itu bahan baku baterai litium. Dunia yang akan datang itu sangat memerlukan baterai litium yang bahan bakunya dari nikel. Mobil listrik, semuanya memerlukan baterai litium. Ya, HP kita juga memerlukan baterai litium. Itu saja kalau kita kelola luar biasa. Maka Ketum itu sering mengatakan, ya potensi kita sangat besar. Langit kita terlalu tinggi, kita terbang terlalu rendah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi 5 besar dunia? Jalannya adalah kita harus menang di Indonesia. Kalau kita menang di Indonesia dan Indonesia tahap berikutnya memimpin di ASEAN,
dulu pernah menjadi pemimpin di ASEAN, Indonesia, di zaman Soeharto, itu kita kembalikan. Kalau Soeharto kepilih menjadi presiden, yang pertama kali datang itu adalah Perdana Menteri Australia, Presiden Singapura, Presiden Malaysia, itu segera datang. Sekarang presiden dilantik nggak ada yang datang. Kenapa? Karena tidak berwibawa, karena tidak punya kekuatan. Nah, kalau kita menjadi pemimpin di ASEAN, lalu kita tingkatkan kita menjadi pemimpin di kawasan Asia Selatan dan juga Pasifik Selatan, ketika itu akan menjadi 5 besar dunia. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi pemimpin? Udah maghrib ya? Kedengaran nggak azannya? Dengar. Lamut-lamut ya. Kita lanjutkan nggak apa-apa ya? Biar tuntas. Bentar ya. Kecuali kalau kedengarannya kencang, kita berhenti. Bagaimana kita menjadi pemimpin di Indonesia 2024? Kita harus menjadi pemenang. Kita harus menang besar dalam pemilu 2024. Syaratnya adalah di tiap kabupaten kita juga harus menang besar. Untuk menangkap besar kabupaten kota, 1 dapil kita perlu dapat 2 kursi. Nah, azannya udah kedengaran. Kita dengarkan dulu azannya.